Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 8 dari kelas Data Mining A. Perkenalkan, saya Muhammad Adi Effendi dengan NIM akhir 2063. Saya Roberto Rahman dengan NIM 2003. Saya Devi Nugraini dengan NIM akhir 2041. Oke, di video kali ini kami akan membahas yaitu hasil eksplorasi dan juga hasil pre-processing pada sebuah dataset yang berjudul Student Performance Factor. Yang di mana dataset ini berisi berbagai faktor yang bisa mempengaruhi motivasi belajar siswa, seperti jam belajar, kehadiran, dukungan orang tua, hingga kondisi lingkungan. Tujuan utama proses ini yaitu untuk memahami pola data, membersihkan data dari error, dan juga missing value, hingga yaitu untuk menyiapkannya agar siap pakai. Oke, untuk bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Mas Robert. Baik, pada tahapan yang pertama ini kita akan mulai masuk pada tahapan data understanding. Di sini pada tahapan understanding, eh, 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 di sini kita mulai melihat data, mulai dari melihat info dari dataset, kemudian statistik dari dataset, kemudian missing value, kemudian juga kita mengecek terkait fitur numerik dan kategoritikal yang ada pada dataset. Kemudian kita juga mengecek distribusi masing-masing fitur atau kolom yang ada dan lain sebagainya dengan kode seperti pada tampilan ini, sesuai yang dibutuhkan. Kemudian untuk hasilnya berada di bawah setelah menjalankan kode ini. Baik, di sini setelah kita menjalankan kode, di sini kita mendapatkan informasi bahwasannya untuk jumlah datanya yaitu sekitar 6.607 data dengan total kolom yaitu 20 kolom yang terdiri dari kolom our study, kemudian attendance, kemudian parental involvement, dan lain sebagainya. Kemudian di sampingnya itu terdapat penjelasan terkait jumlah data yang tidak kosong pada setiap fitur atau kolomnya, di mana mayoritas pada data set ini itu semuanya terpenuhi, hanya ada beberapa kolom yang datanya itu ada yang kosong. Kemudian di sebelahnya lagi itu terdapat tipe data dari fitur atau kolom-kolom yang ada. Kemudian di bawahnya yaitu terdapat statistik deskriptif numerik dari dataset yang terdiri dari count, mean, kemudian standar deviasi, kemudian ada nilai minimum dan nilai maksimum seperti itu. Dan setiap fitur dan kolomnya itu ada semua. Kemudian melakukan pengecekan missing value pada setiap fitur atau kolom yang ada di mana terdapat beberapa kolom atau fitur yang ada data kosong yaitu pada kolom teacher quality, kemudian parental education level, dan distance from home. Kemudian di sini terdapat juga visualisasi, yaitu distribusi distribusi kolom atau fitur yang ada di sini. Yang pertama itu ada distribusi motivation level, di mana terbagi menjadi tiga kategori, yaitu low, medium, dan high, di mana untuk kategori medium ini mendominasi distribusi motivation level. Kemudian di sini juga ada distribusi fitur numerik pada setiap kolom atau fitur yang ada. Contohnya itu ada hour study di mana di sini untuk rata-ratanya itu 15 jam sampai 25 jam. Begitu juga dengan kolom-kolom atau fitur-fitur yang lain terkait distribusinya seperti yang ada gambar. Kemudian setelah itu bawahnya lagi itu terdapat box plot fitur numerik untuk mengecek outlier pada kolom atau fitur-fitur yang ada. Di sini kita juga ambil contoh pada fitur atau kolom our study di mana terdapat beberapa data yang terindikasi atau terdeteksi itu sebagai outlier. Begitu juga dengan kolom atau fitur yang lainnya, ada yang sudah stabil, ada juga yang masih terdeteksi atau mendeteksi outlier seperti itu. Kemudian di bawahnya lagi itu ada distribusi masing-masing
kolom atau fitur yang ada sampai akhirnya juga ada terkait bitmap map pada fitur numerik sebelum preprocessing di mana ini hanya menampilkan bitmap pada kolom-kolom atau fitur-fitur yang berbentuk numerik seperti itu. Di sini kita ambil contoh yaitu pada exam score dan attendance di mana memiliki korelasi yang positif di mana apabila kehadiran atau attendance dari seorang siswa itu tinggi, maka itu akan mempengaruhi pada exam score, yaitu nilainya juga tinggi, begitu juga sebaliknya seperti itu. Selanjutnya, untuk tahapan preprocessing akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Devi. Oke, terima kasih Robert. Selanjutnya kita masuk di tahap yang kedua yaitu ada data preparation atau preprocessing. Jadi setelah kita memahami dataset tadi melalui distribusi dan lain sebagainya, ada namanya data preparation atau data preprocessing, di mana kita menyiapkan data tersebut untuk dibersihkan istilahnya, disiapkan untuk proses selanjutnya atau proses modeling. Untuk tahap pertama di preprocessing ini yang pertama yaitu ada mapping ordinal, di mana kita mengubah data kategorikal yang tadinya punya semacam kategorikal seperti low, high, dan lain sebagainya menjadi angka. Misalnya nih, contoh ada family income. Nah, itu yang tadinya kategorinya low, medium, dan high itu diubah menjadi 0, 1, dan 2. Begitu juga dengan fitur lainnya. Yang kedua itu ada menghapus baris yang memiliki nilai kosong atau yang nggak ada isinya itu di yang pada kolomnya gitu. Hal ini ditujukan untuk supaya model ini lebih bersih dan tidak ada duplikat ketika saat digunakan. Selanjutnya yang ketiga itu ada untuk fitur kategorikal yang sifatnya nominal gitu ya. Seperti contoh gender, kemudian school type, dan lain sebagainya. Itu digunakan one hot encoding, yaitu untuk mengubah kategori menjadi kolom baru dengan nilai 0 atau 1. Nanti supaya si data ini bisa diproses oleh algoritma untuk contoh machine learning atau oleh model-model yang akan digunakan. Selanjutnya yang keempat itu ada semua fitur numerik yang ada itu nanti akan dilakukan scaling dengan menggunakan standar scalar, di mana scaling ini penting karena nilai fitur itu berbeda-beda ya skalanya. Contoh nih, misal di jam belajar itu biasanya kan belasan, kayak misalkan 10 jam atau 11 jam gitu. Sementara untuk di fitur skor ujian itu biasanya maksimal 100. Nah, dengan data scaling ini, semua fitur itu nanti akan berada pada skala yang sama sehingga algoritma itu bisa belajar dengan optimal. Yang terakhir itu untuk fitur target kita itu yaitu ada di motivation level yang nantinya kita akan proses di modeling itu akan diubah menjadi angka di mana digunakan atau di encoding gitu ya. Yang tadinya low itu diubah menjadi satu, kemudian medium menjadi satu dan high itu menjadi dua. Yang selanjutnya terakhir itu ada bagian visualisasi data setelah di preprocessing dan akan dijelaskan oleh Ardi. Silakan Mas Ardi. Baik. Setelah data melalui bagian preprocessing, dataset kini jauh lebih rapi dan juga siap dipakai. Di sini ditampilkan yaitu heatmap korelasi fitur numerik setelah preprocessing. Yang dimana yang sebelumnya fitur kategorikal seperti eh, family income, teacher quality, dan sebagainya diubah menjadi numerik hingga akhirnya yang sebelumnya kategorikal diubah menjadi numerik dan akhirnya dalam heatmap dan akan diolah oleh model nantinya. Nah, untuk kesimpulannya yaitu pada tahap ini kami sudah berhasil melalui tiga langkah utama, yaitu yang pertama memahami dataset dengan eksploitasi data dan juga visualisasi. Yang kedua yaitu melakukan pre-processing termasuk mapping ordinal, encoding kategori, scaling dan juga pembersihan missing value. Dan yang ketiga yaitu yang terakhir yaitu menyiapkan dataset agar siap digunakan untuk permodelan yaitu seperti machine learning. Mungkin itu saja hasil penjelasan kami mengenai data understand juga preparation. Mohon maaf apabila ada salah kata ada kurang. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.